Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 antarmuka dan periferal akan mempresentasikan hasil simulasi kami mengenai komunikasi serial dan komunikasi paralel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Adil Hidayat, dengan NPM 21150061068. Kemudian saya Nisa Zafira, NPM 21150610338. Saya Marfa Muhammad dengan NPM 21150610656. Saya Meta Beriana dengan NPM 215061047. Saya Ridho Ramadan dengan NPM 2155061011. Hai guys, jadi kita akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kita gunakan. Jadi di sini ada laptop dengan spesifikasi AMD Ryzen 5500U dan dia juga pakai AMD Radeon grafiknya. Kemudian di sini juga ada kabel power. Kemudian di sini juga terdapat kabel USB dengan yang berfungsi untuk komunikasi paralel pada printer. Tepatnya ada USB A dan juga USB B. Nah, kita selanjutnya ada optical mouse dengan tipe mouse M800 yang digunakan untuk komunikasi serial. Oke, selanjutnya alat dan bahannya. Selanjutnya adalah kabel terminal 500 volt yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik pada printer. Oke, yang terakhir ada. Selanjutnya untuk paralel sendiri kita menggunakan printer dengan merek Epson L3110. Oke, jadi itu dia alat dan bahan yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasinya. Baik, jadi di sini untuk simulasi yang pertama mengenai transmisi data serial, di mana transmisi serial ini merupakan cara komunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya dalam dua arah, yang dimana setiap bitnya itu memiliki pulsa clock. Kemudian 8 bit ditransfer pada suatu waktu yang memiliki bit mulai dan bit berhentinya, yang biasanya itu dikenal dengan bit paritas yang masing-masing terdiri dari 0 dan 1. Kemudian untuk mentransmisikan data dari jarak yang lebih jauh itu akan digunakan kabel data. Dalam transmisi serial ini dikenal istilah sinkron dan asinkron, di mana data transmisi asinkron itu merupakan transmisi data yang mana bit tambahannya itu ditambahkan ke setiap byte, sehingga penerima akan mengetahui kedatangan data baru tersebut. Biasanya 0 adalah bit awal atau bit kedatangan, sementara 1 adalah bit stop atau bit akhir. Kemudian dalam yang transmisi serial itu tidak adanya bit tambahan yang ditambahkan dari data yang ditransfer dalam bentuk apapun yang berisi banyak byte. Dalam port komunikasi data serial ini, port serial yang biasa digunakan itu terdiri dari 9 ataupun 25 pin, dimana biasanya yang digunakan itu pada koneksi mouse, modem, dan lain-lainnya. Adapun port serial ini hanya dapat menerima dan membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit melalui satu kabel tunggal. Kemudian port serial ini lebih cocok untuk piranti yang tak melakukan perpindahan. Adapun simulasinya akan dijelaskan oleh Adil. Nah, untuk simulasinya di sini untuk komunikasi serial kita bakal menggunakan mouse, optical mouse dengan tipe mouse M800. Nah, di sini langsung saja kita koneksikan mouse-nya ke laptop. Di sini untuk mengkoneksikannya kita menggunakan USB tipe A yang akan dihubungkan ke port USB pada laptop. Nah, saat dihubungkan dia bakal terdapat notifikasi bunyi dan juga mouse akan menampilkan LED merah yang menandakan bahwa mouse sudah terhubung dan terkoneksi pada laptop. Nah, jika sudah terhubung, disinilah komunikasi data secara serial dilakukan dengan metode pengiriman data secara bit per bit atau satu persatu secara berurutan. Nah, di sini untuk mouse sendiri terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada left button, itu untuk mengeksekusi, atau kalau ditahan dia bakal memblok teks. Nah, selanjutnya ada scroll wheel. Nah, scroll wheel ini berfungsi untuk scroll halaman pada PDF contohnya. Dan terakhir itu ada right button, itu untuk membuka opsi lanjutan. Jadi mungkin sekian untuk simulasi komunikasi serial. Jadi selanjutnya kami akan mensimulasikan komunikasi paralel. Jadi komunikasi paralel adalah komunikasi
aplikasi yang mengirimkan data secara bersamaan. Pada penggunaan komunikasi paralel, semua bit dikirim secara bersamaan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, komunikasi ini membutuhkan banyak kabel. Nah, komunikasi paralel yang digunakan adalah komunikasi paralel lewat kabel, data untuk printer, atau saat mengeluarkan data. Pada keadaan normal atau tidak aktif, tegangan pada pin-pin ini adalah 0 volt. Namun, bila kita beri high, maka tegangan akan berubah menjadi 5 volt. Selanjutnya, pada port paralel ada 3 jalur data, yaitu jalur kontrol, yaitu memiliki arah bidireksional, kemudian jalur status memiliki satu arah, yaitu arah input, kemudian ada jalur data memiliki 2 arah, dapat juga berfungsi sebagai pengirim address dan data, masing-masing 8 bit, di mana keduanya melakukan transfer data dengan protokol handshaking serta diakses dengan register yang berbeda. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan komunikasi paralel. Silakan dilanjutkan oleh Ridho. Baik, dalam komunikasi paralel kelompok kami menggunakan printer Epson dengan L3110. Sebelum kami menggunakan printer ini, kami akan menghubungkan kabel power terlebih dahulu untuk menghidupkan printer dan kabel USB A to B untuk menghubungkan printer ke laptop. Baik, saya akan menghubungkannya sekarang. Lalu kabel powernya akan kita colokkan ke terminal. Lalu setelah itu USB A to B akan kita colokkan ke laptop. Baik, setelah kita menghubungkan ke kabel dari printer ke laptop, setelah itu pertama-tama kita hidupkan printernya terlebih dahulu. Setelah printer hidup, di sini terdapat dokumen yang akan kita print. Lalu kita akan pencet icon print. Pada di sini terdapat status yang menyatakan bahwa printer dengan merek Epson L3110 telah ready untuk digunakan dengan ada bacaan ready. Setelah itu kita akan langsung saja print dan kita klik print. Cara kerja dari komunikasi paralel ini, komunikasi data paralel mengirimkan data secara sekaligus dengan misal 1 byte terdiri dari 8 bit data. Maka 8 bit tersebut akan dikirimkan secara sekaligus, namun per bit akan dikirimkan melalui saluran yang berbeda. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, komunikasi data paralel mengirimkan data secara sekaligus dengan misal 1 byte terdiri dari 8 bit data. Maka 8 bit tersebut akan dikirimkan secara sekaligus, namun per bit akan dikirimkan melalui saluran yang berbeda. Terjadinya komunikasi paralel antara laptop dan printer adalah saat laptop mengirimkan data ke printer untuk menghasilkan output, yaitu data yang dicetak. Kemudian terjadi komunikasi 2 arah, yaitu dari printer ke laptop, di mana printer akan mengirimkan sinyal ke laptop bahwa printer sudah ready dan siap digunakan. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah kami berhasil mendemonstrasikan percobaan komunikasi serial dan juga paralel. Dari percobaan ini, untuk komunikasi serial adalah kita dapat menghubungkan perangkat periferal dengan input serta output yang tidak kompleks seperti mouse. Dengan perintah sederhana, kita dapat mengirimkan informasi ke dalam komputer. Sedangkan untuk komunikasi paralel adalah kita dapat memindahkan informasi serta output yang lebih kompleks ke perangkat periferal. Dalam percobaan ini adalah kami mengirimkan file ke dalam printer, lalu memberi perintah untuk mencetaknya.
Sedangkan untuk perbedaan antara komunikasi serial dan paralel yaitu yang pertama adalah transmisi serial hanya memerlukan satu saluran untuk berkomunikasi. Sedangkan transmisi paralel memerlukan banyak saluran untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, transmisi serial digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Sedangkan transmisi paralel hanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Yang ketiga, dalam komunikasi serial, data yang dikirim sebanyak 1 bit. Sedangkan dalam komunikasi paralel, data yang dikirimkan sebanyak 1 byte atau 8 bit. Dan yang terakhir adalah kabel transmisi serial lebih tipis, lebih panjang, dan lebih ekonomis dibandingkan dengan kabel transmisi paralel. Baiklah, sekian simulasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada pot paralel ada 3 jalur data, yaitu yang digunakan. Salah. Ini ada alat bahannya, ini laptop. Ada printer, kabel type A, type B, terminal tuh. Jadi gitu guys alat dan bahannya. Jadi kita langsung simulasi aja ya. Udah kan? Ganti, langsung aja. Oh iya. Langsung penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.